Perkenalkan, nama saya Kartoyo Antonius dengan NIM E1051221061 dari Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura. Perkenalkan, nama saya Gustio Pramana Putra dengan NIM E1051221071. Saya Prodi Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Saya Mariam Syaraban Tahora dari Prodi Ilmu Politik dengan NIM 1051251067 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rik Ernest Fernandedel dengan NIM E1051231063. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima atau diperoleh seseorang sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus berjalan seimbang. Selanjutnya, kewajiban negara terhadap warga negara. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yaitu HAM. Menjamin hak atas pendidikan. Pasal 31. Memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2. Memberikan kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28D ayat 1. Menjaga pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30. Selanjutnya, hak negara terhadap warga negara. Negara berhak untuk menuntut kepatuhan warga negara terhadap hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1. Menuntut ikut sertanya warga negara dalam pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3. Meminta pembayaran pajak sebagai kewajiban fiskal. Yang keempat, menuntut penghormatan hak asasi manusia oleh warga negara terhadap sesama. Pasal 28J. Keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan negara hukum yang berkeadilan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara. Hak warga negara dijamin dalam konstitusi. Contoh hak warga negara: hak memperoleh pendidikan, pasal 31, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak, pasal 27 ayat 2, hak berpendapat dan berekspresi, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Yang kedua, kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara harus dilaksanakan untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan. Contoh kewajiban: menaati hukum dan peraturan, berbayar pajak, ikut serta dalam pembelaan negara, menghormati hak orang lain, menjaga persatuan dan kesatuan. Dasar hukum, pasal 27 ayat 1, pasal 30 ayat 1, pasal 31 ayat 2 dalam UUD 1945. Selanjutnya, hubungan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik. Jika hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban, terjadi ketidakseimbangan. Contoh, menuntut fasilitas negara, harus bayar pajak. Ingin dihormati, harus menghormati orang lain. Baik, saya akan menjelaskan pentingnya kesadaran hak dan kewajiban. Kesadaran ini penting untuk mewujudkan masyarakat yang taat hukum dan tertib dengan aturan, untuk menghindari konflik sosial dan menjaga stabilitas negara, dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk hak mendapatkan pelajaran dan untuk kewajiban belajar dengan baik, dan di masyarakat untuk hak mendapatkan pelayanan publik dan kewajibannya taat aturan dan membayar pajak. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah hak dan kewajiban negara serta warga negara harus
berjalan seimbang. Negara wajib memenuhi hak rakyat, sementara warga negara wajib menjalankan tanggung jawabnya demi menciptakan kehidupan yang adil, aman, dan sejahtera. Di sini saya akan melanjutkan paparan dari teman-teman, yaitu melanjutkan kesimpulan hak dan kewajiban negara, serta warga negara itu saling berkaitan dan harus jalan seimbang. Negara mempunyai hak untuk menganut kehidupan masyarakat, tetapi juga wajib melindungi rakyat dan memenuhi kesejahteraannya. Sementara itu, warga negara juga mempunyai hak itu seperti pendidikan dan juga perlindungan hukum, juga menaati aturan dan juga membayar pajak. Contohnya itu saat masyarakat itu menuntut fasilitas umum yang baik dari pemerintah. Nah, di sisi lain masyarakat juga mempunyai tanggung jawab dengan menjalankan kewajiban serta membayar pajak dan juga menjaga fasilitas umum tersebut. Jadi artinya hubungan ini itu tidak menjadi bersifat hubungan ini menjadi sifat timbal balik. Kita juga tidak bisa menuntut hak tanpa menjalankan kewajibannya. Nah, kalau keduanya itu berjalan berdampingan, berjalan seimbang, maka akan terciptanya masyarakat yang memang tertib, adil, dan juga sejahtera. Jadi penting bagi kita semua sadar dan juga bertanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Itu saja dari kesimpulan yang saya ambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.